Mustahil dunia dalam genggaman kalau yang punya dunia Bapak jauhi. Mustahil. Misal, saya mau pergi Kalimantan Timur, Balikpapan. Nah, Balikpapan ada sahabat saya, wakil wali kota di sana, Pak Rahmat Masud. Pak Rahmat, saya ada di Balikpapan. Kenapa Ustaz? Saya mau pergi ceramah ini keliling-keliling cari keluarga, tapi tidak ada, saya punya mobil. Tenang Ustaz, mobil tidak ada masalah. Tunggu, saya lagi di Jakarta Ustaz, tapi tenang. Saya telepon ajudan. Telepon ajudan. Ajudan, siap Pak. Itu ada Ustaz Dasat di bandara. Siap, perintah. Kau bawakan mobil, jangan lupa isi bensin full, bawa juga pembeli pulsa. Datang ajudan. Siap Ustaz, perintah. Ini ada kunci mobil. Silakan Pak Ustadz pakai selama di Balikpapan, lengkap dengan pembeli pulsa. Selesai masalah saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya, ada anak dari Tebet, tidak pernah ketemu Pak Rahmat, tidak kenalan, tidak pernah dilihat mukanya. Dia telepon, "Tabe Pak Wawali, saya ada di Balikpapan, tolong pinjam mobilnya." Siapa ditelepon Pak Rahmat? Siapa? Kapolres. Tukang tipu itu, tukang tipu. Tangkap, tidak pernah ketemu kok tiba-tiba. Nah, begitu juga, tidak pernah sholat. Sholatnya hanya hari Jumat. Paling telat datang, paling cepat pulang. Selama khutbah dia tidur. Lalu dia sakit. Ya Allah, saya sudah capek sakit ya Allah. Sembuhkan penyakitku ya Allah. Capek sudah saya sakit ya Allah. Allah perintahkan malaikat, karena dia sudah capek sekali cabut nyawanya. Itu. Jadi dunia ini kecil bos, kecil buat Allah. Allah cuma minta dekati saya. Dan dekatinya Allah, cukup engkau sempurnakan sholatmu. Bapak mau ketemu gubernur, mau ketemu presiden, tidak gampang. Protokolernya, ketemu dengan ajudan, ngatur jadwal, sudah tiba waktunya, belum tentu bisa ketemu. Tiba-tiba urusan mendadak, pergi kepala daerah. Coba ngantri Pak, datang, sudah Bapak coba punya kebutuhan, ada keperluan dengan pejabat, cerita sama ajudan dulu. Anu Pak, saya dulu tim sukses Pak, saya banyak bantu Bapak ini, alhamdulillah RT saya menang Pak di TPS. Bapak boleh enggak saya ketemu wali kota? Oh boleh Pak, ada keperluan apa ini? Oh begini, saya enggak bisa jelaskan sama Pak Wali, silahkan Bapak buat proposal. Datang lagi minggu depan Pak ya? Oke, jadi proposal. Datang minggu depan. Dia bilang Pak ajudan, baik Pak, saya akan serahkan dulu ke stafnya Bapak. Bapak datang minggu depan. Datang lagi minggu depan. Apa kata ajudan? Baru dibaca sama staf ahli Pak. Silakan datang minggu depan Pak. Datang lagi minggu depan. Kata, saya dapat informasi staf ahli baru mau dibaca sama Pak Wali Kota atau Pak Gubernur. Bapak datang lagi minggu depan ya? Datang lagi minggu depan, sudah 4 minggu itu. Datang lagi. Kata Pak Wali baru dibaca Pak. Akan dibentuk tim untuk mempelajari proposalnya Bapak. Silakan Bapak datang lagi minggu depan. Datang lagi minggu depan. Kata, ya Pak Wali sudah baca Pak. Insya Allah beliau mau ketemu sama Bapak. Tapi mungkin 3 minggu yang akan datang. Sudah tambah banyak waktu habis. Datang 3 minggu yang akan datang. Janjian jam 8, jam 3 sore baru bisa ditemui. Kenapa? Ngantri penemu Pak. Begitu tiba jamnya kita ketemu, basa-basi sedikit. Pak Wali akhirnya berkata, oh ini saya sudah baca Pak anunya, proposalnya. Mohon maaf Pak, tidak ada alokasi dana untuk ini Pak. Kalau saya bantu Bapak, saya ditangkap KPK. Hancur habis waktu 2 bulan, sia-sia tidak ada guna. Susahnya ketemu dengan pejabat. Allah, Bapak mau ketemu tengah malam pun boleh. Bangun sholat tahajud. Baru bangun tidak bisa tidur malah Ustaz. Allah panggil kita dalam subuh. Yuk lapor masalahmu dalam sujud subuh. Tengah hari habis kita dagang, tidak laku-laku dagang. Lapor kalian di tengah hari. Allah nunggu kau sholat duhur. Sore pun masih sepi dagangan. Ayo lapor dalam sholat asarmu. Selesai kita dagang, pulang ke rumah maghrib, lapor. Mau tidur pun silahkan lapor sebelum dalam isya. 24 jam Allah boleh ditemui. Itulah sholat 5 waktu.
Jadi kalau adik-adik sekalian mau sukses, tidak usah cari muka sama manusia. Capek cari muka sama manusia. Siap Pak, siap Pak, siap. Biar salah siap juga. Capek sama manusia Pak. Tapi ketemu dengan Allah, nikmat. Pun kalau ada yang kau minta, belum dikabulkan Allah, ada beberapa hal. Satu diantaranya bisa jadi sholatmu main-main. Allahu Akbar, tidak ikhlas Pak. Takbirnya aja saya kayak orang tidak makan. Allah. Balik ya. Iya. Rakaat kedua dia cari duitnya. Tadi 100.000. Beli pulsa 50.000. Bensin 20.000. Mana yang 30 ya? Allahu Akbar, belum dia dapat. Sami Allah, belum dia dapat pula. Di rakaat ketiga baru dia ingat, oh di bawah sadel. Lepas itu belum juga dia baca lagi semua bacaan yang ada di rumahnya. Kalender dia baca, Persatuan Guru Republik Indonesia. Sambil sholat itu. Nah itu koreksi. Sudah bagus sholat saya Ustaz, selesai sunnah. Kok yang dikasih tidak dikabulkan Allah? Percayalah apa yang Bapak minta tidak baik buat Bapak. Ya Allah berikan saya, mudah-mudahan saya bisa terpilih anggota DPR. Tidak terpilih, yakin bukan di situ yang terbaik. Allah memberikan bukan yang kita mau, tapi apa yang kita butuhkan. Tamat SMA Pak, 3 kali saya daftar fakultas kedokteran. Saya ikut bimbingan tes. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa. Ibu bapak saya doakan. Di sekolah saya termasuk orang juara. Begitu keluar pengumuman tidak ada nama saya. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau tidak kasih lulus saya jadi dokter? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter? Teman saya lulus, padahal tidak pernah dia kalah nilai saya. Saya rasanya tidak adil ini Tuhan. Saya cuma mau jadi dokter supaya saya bisa pakai ilmu saya untuk dakwah ngajak orang untuk jadi orang baik. Ketika kita sambil ngobatin kita nasihati. Ternyata tidak lulus. Saya tahu hikmahnya Pak. Saya karena lulus di Sospol, sosial politik, ilmu komunikasi. Saya pulang kuliah waktu itu terjadi tabrakan di jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Terjadi tabrakan. Saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah Pak. Sampai detik ini. Seolah-olah Allah ingin berkata, Dasaat, bagaimana kau mau jadi dokter? Kau tidak bisa lihat darah cilaka. Masya Allah, teman saya yang lulus dulu, yang lulus jadi dokter, tugas di Kepulauan Aru. Kepulauan Aru. Ramadan lalu, 2 Ramadan yang lalu, saya telepon, Dok, kau pulang lebaran? Tidak. Kenapa? Rugi bu cari duit jauh-jauh kau tidak lebaran sama orang tuamu. Mahal tiket Ustaz. Saya syukur Alhamdulillah, untung saya jadi Ustaz. Saya tidak pernah pikir soal tiket Pak. Kenapa? Panitia yang ngurus. Tidak pernah pusing saya soal tiket. Ternyata Allah tidak ngasih apa yang saya mau, tapi Allah kasih saya apa yang lebih baik. Sekarang saya tidak jadi dokter fisik, tapi saya dokter psikis orang-orang yang mulai sakit jiwa. Stres. Suamiku selingkuh Ustaz, gimana caranya? Sabar. Sakit hati Ustaz, ya memang sakit hati. Nah, coba orang macam-macam keluhan orang Pak. 2 hari yang lalu na'udzubillah min zalik, anak remaja Pak curhat, anak SMA. Apa curhatnya? Dia perkosa binatangnya Pak. Apa binatang peliharaanmu? Kambing. Saya bilang hati-hati jangan kau ulang-ulang, nanti melahirkan mirip mukamu itu. Saya bilang, kenapa bisa kau bersetubuh dengan binatang? Ternyata terlalu nonton film-film cabul di HP-nya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kesimpulan lagi yang kedua tadi pelihara sholat. Sholatmu perbaiki. Insya Allah kalau sholat kecil ini dunia. Kecil dunia. Apa susahnya Allah kasih kita mobil? Apa susahnya Allah kasih kita yang tidak ada jalannya saja boleh, apalagi yang ada jalannya.